mengganggu karyawan yang lain, gitu ya. Selain organisasi juga mengganggu. Nah, sementara ada organisasi yang lain lari dengan kencang. Ya. Jadi menunjukkan kondisi seperti saat ini persaingan makin ketat, banyak organisasi lain yang berlari, sementara ini mogok. Nah, untuk bisa lari kencang, malah yang di belakang sekarang berubah menjadi membantu mendorong. Kalau tadi menarik ke belakang, mengurangi, sekarang sama-sama mendorong. Nah, itu sedikit insight ya, bagaimana menggambarkan kondisi suatu organisasi. Kita mulai untuk kita bahas mengenai pengelolaan untuk bidang pengembangan ya. Di mana bidang pengembangan ini seperti kemarin kita sudah bahas juga di dalam struktur organisasi, itu merupakan salah satu bidang yang ada di pelaksanaan kebijakan di dalam struktur organisasi. Di dalam organisasi pengembangan ini terdiri dari 3 seksi ya, ada seksi pengembangan organisasi, seksi pengembangan SDM, dan pengembangan IT ya. Untuk pengembangan ini sudah dituangkan secara relatif detail, cukup detail menurut hemat saya di dalam RKJM. Untuk rencana-rencana strategisnya dituangkan di dalam, termasuk di dalam kerangka bahan scorecard. Namun kalau kita lihat dokumen yang lain, dokumen sebagai pelengkap dari RKJM, di sana ada dokumen yang disebut dengan SOTK ya. Di situ lebih detail lagi, mengatur bagaimana tupoksi masing-masing bagian ya, sampai ke unit yang terkecil, dan dilengkapi juga dengan SOP-nya. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Next. Oke. Jadi tujuan dari diskusi kali ini setelah mengikuti kegiatan, diharapkan peserta mampu memahami program pengembangan serta terampil memanfaatkan di unit kerja atau unit sekolah masing-masing. Materinya cukup banyak ya, ada 6 materi sampai dari mulai struktur organisasi sampai usaha produktif. Jadi struktur organisasi disusun sejalan dengan RKJM. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, struktur organisasi kita buat untuk atau dengan perspektif 5 tahun ke depan. Kemarin menarik di dalam diskusi kita banyak masukan ataupun pandangan bahwa oh ini terlalu gemuk. Saya sangat setuju bahwa organisasi yang disusun di dalam KJM terlalu gemuk dalam konteks saat ini, ya. Jadi saya sepakat terlalu gemuk dalam konteks saat ini. Tapi yang ini saya sampaikan bahwa struktur ini dibuat untuk perspektif 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari struktur yang ada bahwa kotak-kotak yang dibuatkan di dalam diagram struktur organisasi itu masih banyak yang kosong. Jadi karena itu disiapkan, dibuatkan SK-nya, dikukuhkan untuk perspektif 5 tahun ke depan. Mungkin bisa, kalau di sini nggak terlalu nampak, bisa dilihat ya di masing-masing, di laptop masing-masing. Tapi kemarin juga sudah kita bahas. Saya kira ini saya hanya ingin mengulang lagi sepintas bahwa di sini dibagi, ada kotak yang paling atas adalah pemangku kebijakan, di kotak yang tengah ada 2 level, ada pelaksana kebijakan dan ada pelaksana operasional, serta tentu saja ini ujung tombaknya adalah di sini, ya, ujung tombaknya di unit-unit sekolah dan unit kegiatan khusus, ya, seperti itu.
Kayaknya kurang makan mungkin ya. Oke. Ya, pemangku kebijakan dalam hal ini ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah Dewan Pembina dan dilengkapi dengan pengawas yayasan. Ini sesuai tentu saja dengan sesuai undang-undang mengenai yayasan, bahwa organ standar dari yayasan ada pemangku kebijakan ini terdiri dari pembina dan pengawas. Ya. Nah, dalam hal ini pelaksana kebijakan, kemarin juga banyak juga yang menyoroti ataupun mengomentari bahwa di pelaksana kebijakan terlalu gemuk Pak, gitu. Ada ketua, ada wakil ketua, dan kemarin juga sudah ditanggapi oleh Pak Tatang, ya. Kenapa ada wakil ketua selain ketua? Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemikiran dari tim penyusunan struktur organisasi ini, wakil ketua itu tidak semata-mata menjadi alternate dari ketua, namun berbagi tugas. Jadi kalau kita lihat di dalam kotak, ada beberapa kotak di dalam pelaksana kebijakan, ini sebetulnya ada dua fokus yang berbeda. Dan itu lazim diterapkan di dalam organisasi, bahkan di organisasi kenegaraan. Mungkin kita ingat ya, wakil presiden itu punya tugas khusus selain menjadi wakil presiden, tapi membidangi bidang-bidang khusus. Demikian juga di perusahaan. Di perusahaan misalnya di tingkat tertinggi, selain direktur utama ada wakil direktur, wakil dirut. Nah, wakil dirut itu memiliki tanggung jawab lebih khusus di bidang-bidang tertentu, dan bidang-bidang lain tanggung jawabnya langsung ke dirut. Gitu. Nah, demikian juga di kita, bahwa wakil pengurus atau wakil ketua, maksudnya wakil ketua pengurus, fokus bertanggung jawab ke bidang pendidikan dan bidang pengembangan. Sedangkan kesekretariatan dan bendahara, garis tanggung jawabnya seperti ditetapkan di dalam tupoksi itu langsung ke ketua. Nah, ini yang mungkin kemarin belum tersampaikan, bahwa ada tugas pokok ya, fokus dari wakil ketua, yaitu ke bidang pendidikan dan bidang pengembangan. Ya. Cuman kalau lihat dari kondisi saat ini, bahwa ketua pengurus dan wakil pengurus kan belum terisi, gitu ya, belum terisi, karena Pak Iyam kan saat ini menjadi PLT dari ketua pengurus. Tapi sesuai dengan tuntutan dari RKJM, ini nanti wakil pengurus akan terisi pada akhirnya, karena memang sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan, bahwa dua bidang yang baru, yaitu bidang pendidikan dan bidang pengembangan, merupakan fokus dari tugas wakil pengurus. Sementara dua bidang yang existing selama ini, sekretariat dan bendahara, itu garisnya langsung ke ketua pengurus. Artinya lebih, biar wakil ketua pengurus lebih fokus ke dua bidang yang baru. Kemarin juga saya catat bahwa organisasi kita dianggap gemuk, gitu ya, sehingga usulannya adalah kebalikan dari gemuk itu apa? Ramping, ya, perampingan. Nah, istilah yang lazim dalam organisasi, betul bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang ramping, ya. Dan trennya perampingan itu lebih atau identik dengan debirokratisasi, ya. Tolong mungkin pemahaman jangan di perampingan bukan berarti perangkapan, tapi lebih banyak memotong jalur birokrasi. Bahkan sekarang di nomenklatur pemerintahan saja, gitu ya, sudah bukan tren lagi, tapi sudah benar-benar dilaksanakan. Eselon pun mulai dipangkas. Yang tadi eselon 1 sampai dengan eselon 4, saat ini eselonnya dirampingkan menjadi eselon 1 dan eselon 2, sehingga eselon 3 dan 4
eh, kalau tidak salah, tolong dikoreksi, itu dialihkan menjadi fungsional, ya seperti itu. Ya, kondisi seperti itu, struktur organisasi sekarang justru cenderungnya bukan istilahnya bukan dilangsingkan menjadi sedikit orang, tapi justru dibuat lebih flat. Jadi kalau tadinya strukturnya berjenjang, katakanlah ada 4 jenjang, di banyak organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi perusahaan terutama, karena dituntut efisiensi, itu menjadi 2 level saja atau 2 jenjang saja. Ya. Nah itu istilahnya adalah organisasinya lebih flat gitu. Jadi dengan organisasi yang dibikin flat itu, justru yang terjadi bukan perampingan atau maksud saya bukan digabungkan menjadi rangkap-rangkap gitu, karena untuk tujuan pengendalian intern, perangkapan itu justru berisiko besar. Sebaliknya di dalam struktur organisasi justru harus ada pembagian dan pemisahan fungsi agar kontrol internal bisa berjalan dengan efektif. Jadi biasanya perangkapan itu ada bagusnya dari segi efisiensi, namun di sisi lain rawan ataupun